3, 2, 1, stay chaos. Oke, balik lagi di Kiskus Raja Kisah Kusut Ranah Remaja. Masih bareng orang Kyo dan Roy. Iya. Ya, bagaimana nih teman-teman kabarnya ya? Semoga kalian selalu happy, selalu punya banyak problematika. Karena hidup tanpa problematika itu susahnya minta ampun. Ya, kan kata Bung Cuya juga, kita sebagai manusia itu harus punya masalah, karena kalau tidak punya masalah Mati. Orang hidup itu ya gak lepas dari masalah ya. Karena ketika kita sudah menemukan solusi atas masalah itu, maka akan timbul masalah baru. Itu kata Bung Cuya. Nah, buat kalian ya pejuang skripsi, nah kalian kalau nggak punya masalah buat diselesain, coba datang kemari lah ya. Kita bikin masalah-masalah baru. Ya. Dan kita juga bikin solusinya. Ya. Okay. Masalah banyak di sini bisa diambil, tapi solusi tanggung sendiri. Oke, teman-teman, aku nggak tahu kalian sekarang lagi di mana. Mungkin lagi siang, lagi pagi, lagi sore, lagi malam. Yang penting kalian tetap happy gitu ya. Dan stay healthy lah. Betul. Dengerin juga nih, kita sekarang ada di Kisah Kusut Ranah Remaja. Akan terus menemani kalian dengan kisah-kisah yang agak rumit di ranah remaja tentunya ya. Tapi katanya ada yang bertanya nih, Kang Kyo. Ya. Ini saya ini udah tua, boleh nggak dengerinnya? Boleh aja. Kan ini tema kali ini kebetulan banget nih. Berhubungan dengan apa? Kenangan. Kenangan lama terulang kembali. Asik. Si dia datang tapi nggak mengabari. Sedih amat. Sering ketemu tapi gak menyapa. Sakit. Aku malah cringe. Oke. Mungkin kenangan ini sangat menjadi hal yang lekat dengan kita semua ya. Teman-teman kusut. Kusut people. Kusut people. Ya. Lupa kita ini punya call audience ya. Kusut people. Ya. Karena kalian harus kusut. Kalau nggak kusut bukan kalian. Kalau nggak kusut nggak hidup. Nggak hidup dong. Iya deh. Nah, menurut Bung Kyo nih, apa sih kenangannya itu, Bung? Ya, kenangan itu kalau menurut orang ya bagaikan surat dari masa lalu gitu. Dan kita dipaksa untuk membacanya gitu. Asik. Kenangan itu tidak datang begitu saja gitu. Kadang-kadang nggak diingat-ingat juga, malah jika kita berusaha untuk melupakannya malah semakin ingat gitu, Bung Ro. Ya. Jadi kenangan itu melekat bagai surat dan kita harus dipaksa untuk membukanya. Ketika dibuka, tagihan listrik. Ya kan kenangan. Aduh. Bukan tagihan listrik sekarang, tapi awas nih buat kalian ya. Kalau udah lihat kenangan, pas dilihat datang repo. Waduh. Repo. 2000. Intermezzo ya. Intermezzo. Ini bukan tentang Bang Ojol. Opang. Bang online. Oke, jadi kenangan ini selalu ada di kehidupan kita gitu dari zaman yang lalu juga. Ya. Dan kenangan ini bisa jadi sejarah. Siap. Sejarah, benar. Sejarah, bro. Sejarah untuk diri kita sendiri minimal ya. Sejarah untuk kita sendiri. Dan mungkin Bung Ro punya kisah temannya? Oh, banyak. Ya, kenangan dari masa sendiri pun gitu ya. Menurut aku sendiri dulu dong. Kenangan itu apa? Kan tadi aku tanya. Iya, benar. Menurut Bung Ro sekarang ya. Definisi kenangan itu apa sih? Kenangan itu adalah hal yang tidak masuk akal yang memasuki ranah pikiran kita. Anjay. Dalam. Kenapa sih kenangan itu ada? Kenapa tuh? Ya, gak masuk akal. Kirain mau dijawab itu. Kenapa tuh? Kenangan itu gak masuk akal. Aduh, jadi inget ini ya. Tapi masuk. Kenangan gak masuk akal tapi masuk apaan? Masuk pikiran. Ya. Karena iyalah kita sebagai anak bahasa ya. Kata Chomsky juga bilang asik. Bawa nama tokoh nih. Bahasa itu adalah cerminan pikiran. Nah, dalam pikiran itu juga mengandung neuron-neuron yang mengandung memori gitu. Nah, tinggal kita sendiri nih, Bung Piki. Biasanya kan gini. Apa? Kita para remaja punya kisah-kisah yang ya sedikitnya, yang kusut gitu. Yang kusut ya. Tentunya kusut. Kalau nggak kusut bukan kita. Iya. Yang kusut ini ya.
kayak seperti tentang hal percintaan, tentang keluarga. Ya maaf gitu ya kalau misalkan kita punya broken home. Ya seperti kita punya sejarah atau kenangan yang kelam. Ya semoga cepat baikan lagi. Dan kita juga nggak bisa memungkiri hal-hal yang seperti hal tersebut di dunia ini. Maksudnya kapanpun dan dimanapun pasti kita menemukan orang-orang yang punya kenangan yang buruk. Ya, kisah-kisah kusutnya masing-masing. Dan inilah salah satu kisah yang mau aku ceritain gitu. Oh, ya siap. Ya. Gimana tuh? Jadi aku punya teman. Aku punya teman. Dia anak IPSU. Ya. Urang atuh. Gagal. Ada Degi. Aduh. Ya, itu sih kasih info ya teman kita yang mau cerita tapi digagalin. Sok, serius. Ini kisahnya kisah yang sangat inspiratif gitu maksudnya. Iya. Percintaan ya kita remaja gitu ya. Iya, remaja lah. Aku lupa. Tadi udah ingat gara-gara IPSU tuh. Jadi udah inget kenangan. Inget kenangan. Nice. Aku punya mantan anak IPSU. Enggak, demen. Ya, cuma kan kita sebagai laki-laki kadang ketika mau ngedeketin orang itu suka susah. Canggungnya minta ampun. Iya, kita mah setia ya. Setiap tikungan ada. Apaan tuh setiap tikungan ada? Supir angkot. Oh, supir angkot. Ledeng. Oke, ceritanya seperti ini. Aku punya temen ini tentang chaotic, kenangan chaos ya gitu ya. Bagaimana dia melaluinya ini sangat inspiratif. Jadi teman aku ini dari Banten. Ini serius kisahnya. Teman aku dari Banten tapi dia punya teman badak. Enggak. Oh enggak. Kan di ujung kulon Banten itu ada badak. Badak enggak. Paling temannya capek gigi 3 itu. Siap. Ya, itu dolar kuning. Ya, teman aku ini orang Banten. Habis itu dia kan sekarang juga berkuliah. Dia itu anaknya aktivis banget. Kemarin pas di Ranca goyang? Bukan, demo. Dia suka ikut-ikutan orasi. RUU KUHP dia juga ikut. Maklum lah gitu ya kalau untuk semangat pemuda ini bergelora tinggi banget. Masih menggebu-gebu. Dia juga seorang seeker gitu, para pencari beasiswa dan juga kompetisi gitu. Dia aktif banget pokoknya gitu orang Banten ini. Cuma satu hari ketika dia di semester tingkat 2. Dia harus cuti kuliah. Tingkat 2 itu berarti semester 3, semester 4 ya? Semester 3, semester 4. 2-3. Ya. Dia itu punya problematika nih, Bung Kio. Ya. Dia problematikanya itu adalah ibu dan ayahnya bercerai. Oh, jadi broken home ya kawan-kawan nih. Ibu dan ayahnya bercerai. Tapi dia harus ngerantau gitu ya dari Banten ke Bandung. Nah, habis itu dia masih bisa ngurus finansialnya sendiri. Keren berarti. Gitu ya. Berarti sambil kuliah sambil kerja ya? Sambil kuliah nyari ini lomba-lomba gitu. Oh ya, kompetisi ya. Gitu. Dia nyari uangnya di kompetisi gitu ya. Dan aku juga takjub gitu ya. Ya. Habis itu setelah mereka bercerai, ibunya pun enggak lama meninggal. Meninggal. Dia tertekan banget. Kita tahu lah ya gimana kalau kita mempunyai seorang yang kita sayangin tapi kita malah ditinggal. Ya pastilah psikologis kena lah. Di situ dia pun harus ngurus adiknya juga sama kuliah juga. Meninggal? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah. Enggak. Berarti masih ada teman. Masih ada. Ya. Dia juga berkuliah gitu dan dia harus ngurus gimana nih gua hidup dan gua juga ngidupin adik gua. Ya. Tapi adiknya itu gak kayak dia gitu. Enggak. Nyari kompetisi. Enggak. Anak adiknya malah akademis gitu ya. Cuma enggak tahu sih konsisten atau enggaknya sama kehidupan organisasi dia. Cuma yang aku pernah dengar dia bilang seperti ini, aku enggak muak dengan kehidupan aku. Cuma yang aku muak adalah ketika aku tidak bisa apa-apa ketika orang lain bisa. Jadi semangat belajarnya tinggi pasti. Iya. Karena aku nggak tahu juga sih gimana orang-orang punya mindset untuk terus tetap berjuang, gitu survive ya dalam keadaan broken home, ibunya meninggal dan ayahnya nikah lagi. Dan ayahnya bilang katanya ya udah lu urus hidup dulu sendiri. Nah, berat kayak dibuang gitu. Iya. Habis itu si
teman aku ini dia berkehidupan lah cuti cuti kuliahnya. cuti kuliah karena aku sempat gak bilang itu sama aku tuh. Dulu tuh dia katanya cuti kuliah karena belum pengen kuliah lagi. Tapi di sisi lain ada teman aku juga yang pernah curhat sama dia, ternyata dia itu pengen berhenti kuliah. Pengen berhenti kuliah karena dia sayang banget ya. Karena dia udah nggak punya harapan buat kuliah lagi. Dia udah nggak punya finansial support. Ibunya kan dulunya suka ngasih dia duit buat kuliah, tapi sekarang udah enggak. Jadi berjuang sendiri deh, benar-benar pure sekarang. Habis itu dia udah terpuruk, dia nyari kosan baru. Kosannya ini angker katanya. Bukan kosan bebas. Bukan. Kosan angker ini. Ya, ini kosan angker, bukan kosan bebas. Pasti kalau hantunya berkelamin beda-beda. Ya. Walaupun kosannya kosan terdeteksi. Ya katanya dia tiap malam dia dengerin suara yang orang seram, mandi gitu ya, gitu. seperti itu gitu ya. Tapi ya dia itu harus dilaluin sama dia katanya. Kalau gue mau hidup gue harus ngelakuin ini. Ya, jadi gak borangan ya. Gak borangan. Nah, alhasil dia sekarang bangkit karena support dari kita teman-temannya. Lo harus hidup, lo apapun yang lo lakuin, lo harus bisa berjuang buat minimal buat diri lu. Ya, alhamdulillah ya punya lingkungan yang support gitu. Iya. Ya di situ sih ya kita juga kalau ada temen yang ya broken home punya masalah, ya sebaiknya jangan meskipun sahabat ya, kadang kan sahabat kalau udah dekat biasanya ya caranya gitu di ece-ece gitu kan. Biasanya sih gitu ya. Kalau di film-film itu kalau kita lihat anak yang terbelakang ataupun kurang malah bully gitu ya. Nah, kita kalau misalkan punya teman kayak gitu mending kita bantu guys. Ya, mending support ya. Ya enggak bantu secara material juga, kita bantu secara ya temenin lah kalau dia mau curhat gitu, mau ngobrol kita dengerin gitu. Dan kebanyakan juga sih kalau di daerah kita enggak sih daerah kita, tapi pengalaman gitu ya, pengalaman Roy. Itu kebanyakan orang memandang bahwa orang-orang yang mempunyai kekurangan daripada mereka itu kayak semut ant not elephant, it is ant. Semut mereka itu cuma sekericil orang yang ya maksudnya itu dari 2.250.000 juta 1.000 banding berapa lah ya itu. Jadi mereka biasalah ya itu ya seperti itu. Tapi ya daripada kita sendiri ya guys, cobalah kita bentuk mereka itu, maksudnya harapan mereka itu gak pernah pudar sebenarnya. Dan hal hasilnya teman aku juga sekarang dia bisa menjadi seorang pembuat artikel untuk menghidupi dirinya. Jadi literasi itu kepake ya. Iya. Menulis sekarang dia menulis artikel bebas sebenarnya. Ketika menulis artikel online artikel, dia bikin artikel tentang geografi, tentang news gitu ya, apapun yang dia bisa lakuin. Itu kalau nggak salah satu artikel yang dia bikin atau selembar 1.000 katanya itu 16.000 Kang. 16.000 rupiah. Satu artikel ya. Jadi dia harus bekerja keras buat bikin banyak artikel supaya bisa menghidupi dirinya dan adiknya gitu. Iya. Nah, yang namun ya kalau misalkan secara fisik dia sekarang begang gitu ya wajar lah pikiran. Tapi ya sekarang dia perjuangannya gitu ya, pembuat artikel, menulis gitu. Nah, tips diet juga tuh. Jadi tips diet itu bukan ngurangin makan, tapi banyakin pikiran. Betul. Buat kamu nih kaum rebahan tapi gede badannya. Ya. Tipsnya adalah stay chaos. Ya, stay chaos. Bukan ngurangin makan. Kalau ngurangin makan kasihan lambungnya asli. Iya, betul. Bukannya penyakit kekayaan yang kita dapat malah timbul mah. Nah, itulah cerita ya dikit dari Ero gitu. Ya, semoga menginspirasi semoga menginspirasi kusut people sekalian. Ini masih lupa-lupa nih call audiensnya karena ya maklumlah baru perdana kan. Harus tetap kusut biar kalian disebut kusut people. Iya, kusut people. Oke, mungkin
itu segelintir kisah dari Bung Roy ya. Semoga bisa menginspirasi kusut people semuanya, dan dari kisah itu bisa diambil pelajaran ya. Bahwa kekusutan itu jangan dijadikan sebagai alasan gitu. Betul. Tapi jadikan sebagai motivasi hidup. Ya, jika mindset kalian benar gitu kan. Jiwa survive kalian gede gitu, jiwa survive kalian bagus gitu. Ya, itu akan jadi modal motivasi kan buat kehidupan kita. Betul. Mungkin ada lagi? Kalau banyak sih kisah ya, kalau kayak Elon Musk gitu. Kalau untuk secara terkenalnya gitu ya, pasti kalian juga segelintir orang yang kusut gitu, punya cerita sendiri gitu. Kalau bisa share. Ya, bisa di-share, nanti kita diskusiin, kita sharing-sharing pengalaman kusutnya buat jadi inspirasi mungkin. Dan bisa jadi pelajaran buat para kusut people sekalian. Tapi kalau Kang Kikio maksud saya punya cerita tersendiri enggak? Punya sih sebenarnya. Kenangan nih. Ya, kenangan punya. Cuma di episode berikutnya. Tunggu aja ya. Kalau penasaran sama kisah orang nih atau kisah teman-teman orang yang menginspirasi juga, insya Allah gitu, tungguin aja di next episode-nya Kiskus Raja, kisah kusut ranah remaja. Oke, stay chaos, kisut, bye.